Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penonton setia YouTube PKBM Sunan Kalijaga ya, Jember. Khusus untuk warga belajar PKBM Sunan Kalijaga Jember. Oke, pada materi IPA kali ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor ya. Jadi suhu dan kalor dibagi menjadi dua, ada suhu, ada kalor, ya kan? Suhu diukur dengan alat ukurnya namanya termometer dengan skala. Jadi kan alat ukurnya namanya termometer. Cara mengukurnya ada berapa skalanya, ada Celcius, ada Reaumur, ada Fahrenheit dan juga Kelvin. Untuk di Indonesia sendiri sering digunakan menggunakan Celcius, ya kan. Setelah itu ada kalor, berhubungan dengan perubahan suhu benda, perubahan wujud benda. Jadi nanti suhu dari benda itu akan berubah, atau wujud dari benda itu akan berubah dengan mekanisme perpindahan, ya kan. Perpindahan ini kan perpindahan atau kalor itu perpindahan suhu, makanya di sini tadi perubahan suhu. Jadi perpindahan, mekanisme perpindahannya ada konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih mendalam pada materi suhu. Dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita akan merasakan udara kan, itu segar, ya kan, dingin, hangat, dan juga panas, ya kan. Di situ kita bisa merasakan menggunakan indera perasa. Indera perasa yang kita miliki ada kulit dan juga lidah. Mereka hanya bisa merasakan tapi tidak bisa mengukur, ya kan, suhu tersebut secara lebih tepat. Makanya dibutuhkan alat pengukur suhu namanya termometer. Cuman kita bisa merasakan dengan kulit dan juga lidah, kita bisa merasakan. Contoh, pernah kan dari teman-teman ini semuanya merasakan panas yang menggigil, ya kan? Itu kita bisa pegang dahi kita, benar-benar panas, tapi kita nggak tahu suhu kita berapa, 40 kah, 45 kah. Lah, kalau misalkan dari teman-teman semua mau ukuran yang pasti, maka menggunakan termometer. Nanti ketemu, oh suhunya 42 derajat Celcius, ya kan. Lantas apa sih itu suhu, ya kan? Suhu itu adalah temperatur panas dinginnya suatu benda atau seorang, ya kan. Jadi semakin tinggi suhunya itu berarti semakin panas, semakin rendah suhunya maka itu semakin dingin. Contoh, kalau misalkan di area pabrik daerah Mojokerto, Gresik, Pasuruan, Sidoarjo itu panasnya, ya kan, itu jam 8 pagi aja terasa panas sekali udaranya. Padahal matahari itu belum sepanas kalau misalkan kita di Jember misalkan. Itu panasnya lebih panas sana. Karena apa? Karena ada polusi dari pabrik-pabrik itu. Maka kalau misalkan diukur dengan suhu, itu suhunya bisa mencapai 36 derajat pagi hari. Lah, 36 itu kan tinggi. Kalau misalkan mau rendah, misalkan di area pegunungan, Gunung Bromo, ya kan, Gunung Arjuno, Gunung Ijen, nah itu suhunya bisa mencapai 5 derajat, bahkan bisa mencapai di 1 derajat kadang. Untuk yang lebih dingin lagi itu bisa minus. Contoh di pegunungan Himalaya, pegunungan Everest, itu bisa sampai di minus 15, minus 18. Itu berarti sangat dingin. Jadi kalau misalkan untuk mengetahui suhu, semakin tinggi suhu itu semakin panas. Orang biasanya gagal paham. Ada AC kan, air conditioner dalam suatu lingkungan. Tolong AC-nya dikecilkan. Kalau misalkan kecil dengan alasan kedinginan, itu salah. Jadi yang benar adalah dibesarkan, suhunya dibesarkan. Kalau dikecilkan semakin dingin. Jadi ada beberapa AC itu minimal sampai di 16 derajat, itu dingin sudah. Kalau misalkan mau hangat itu di antara 24 sampai 26, itu udara atau suhu-suhu yang normal.
untuk suhu ruangan. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan suhu itu tambah tinggi, itu berarti tambah panas. Kalau misalkan tambah rendah, semakin rendah, itu berarti semakin dingin. Selanjutnya ada jenis-jenis termometer. Jenis termometer ada digital, ada Six Bellani, ada termometer ruang, ada termometer klinis, termometer laboratorium, dan juga termometer bimetal. Yang pertama, termometer digital. Dulu waktu musim COVID, jadi tahun 2020 hingga 2022 itu Indonesia dilanda virus atau pandemi coronavirus disease. Sebenarnya munculnya di tahun 2019, makanya disebutnya COVID-19. Waktu COVID-19, kita mau masuk di area manapun, itu harus pakai termogan. Jadi harus masuk dulu, dilihat suhunya di dahi ini. Itu ketemu berapa suhunya. Kalau misalkan suhunya di atas 36, itu nggak boleh masuk. Takutnya nanti terpapar virus corona itu tadi. Jadi yang pertama ada termometer digital. Selanjutnya ada termometer Six Bellani. Termometer Six Bellani ini hampir sama seperti termometer ruang, ya kan? Jadi biasanya ditaruh di ruangan itu untuk mengukur, biasanya kelihatan ada cairannya. Jadi nanti kalau misalkan suhunya di 28, berarti cairannya tuh setara dengan 28, itu tadi 28 derajat. Jadi ini termometer Six Bellani dan juga termometer ruang itu hampir sama. Selanjutnya ada termometer klinis atau termometer klinik yang biasanya digunakan untuk mengukur suhu tubuh kalau misalkan lagi panas. Yang biasanya segini panjang gitu, yang biasanya ditaruh di lidah, ditaruh di ketiak, ya kan, untuk mengukur kalau misalkan badan kita sedang panas atau sedang sakit atau demam itu. Itu namanya termometer klinis. Sebenarnya bisa dikatakan juga sebagai termometer digital sebenarnya. Cuman yang lebih kalau digital itu kan tidak perlu tersentuh. Kalau misalkan termometer klinis tadi kan alatnya harus bersentuhan dengan tubuh kita, dengan indera perangsang tadi. Yang selanjutnya ada termometer laboratorium yang biasanya digunakan pada laboratorium dan juga termometer bimetal. Selanjutnya kita ke skala suhu. Tadi di awal suhu diukur dengan termometer. Setelah itu ada skala suhu. Skala suhu itu ada menggunakan Celsius, ada yang menggunakan Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Untuk satuan internasional menggunakan Kelvin. Hanya saja di Indonesia sering digunakan Celsius. Sekarang saya tunjukkan bedanya di mana sih? Oke, untuk derajatnya Celsius itu derajat terendahnya 0, derajat tertingginya 100, ya kan? Untuk Reaumur derajat terendahnya itu ada di angka 0 dan juga derajat tertingginya itu ada di angka 80. Dan untuk Fahrenheit derajat terendahnya itu ada di 32 derajat dan derajat tertingginya ada di 212 derajat. Dan untuk Kelvin derajat terendahnya ada di 273 derajat dan derajat tertingginya ada di 373 derajat. Jadi jika disimpulkan, ya kan, antara Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin, ya kan, ketemu, berarti ini rentang derajatnya untuk Celsius itu ada 100 derajat, untuk Reaumur itu 80 derajat, dan untuk Fahrenheit itu 180 derajat, dan untuk Kelvin itu 100 derajat. Atau juga bisa membuat perbandingan 5, 4, 9, 5. Untuk memudahkan dalam penggunaan rumus. Baik, sekarang kita ke contoh soal, ya kan? Contoh soal yang pertama. Jika termometer Celsius menunjukkan skala 30, berapakah skala termometer Reaumur? Ya kan? Oke, kita jawab. Kita menggunakan rumus perbandingan tadi. 4/5 dikali 30. Kenapa kok 4/5? Ya, tadi yang kita menggunakan skala perbandingan
5 untuk Celsius, 4 untuk Reaumur, 9 untuk Fahrenheit, dan juga 5 untuk Kelvin. Berarti kan jika perbandingannya Reaumur itu 4, maka Celsius 5. Maka jika skala Celsius 30, maka kita buat perbandingan 4:5 dikalikan 30. 4 kali 30 sama dengan 120. 120 dibagi 5 sama dengan 24. Jadi skala Reaumur untuk Celsius di skala 30 berarti di skala Reaumur berapa? 24 derajat Reaumur. Oke, itu untuk contoh soal yang pertama. Kita nanti akan latihan lagi untuk contoh-contoh soal berikutnya. Sepertinya sekian dulu untuk materi suhu dan kalor, dan kita khususkan pada materi suhu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.